saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah guru matematika kalian. Nama saya Hertati Nova Meldayani Napitupulu SPD. Silakan menyaksikan video ini sampai selesai ya. Video materi matematika ini saya persembahkan kepada semua anak didik saya di kelas 11 SMK Negeri 3 Ambon. Ini adalah pembahasan topik materi pertemuan ke-1. Topik materi kita pada pertemuan pertama ini bab 1 yaitu mengenai matriks. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama ini diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep matriks. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami jenis-jenis matriks. Dan sumber belajar dari topik materi ini adalah buku matematika dan internet. Apa yang Anda pikirkan saat melihat gambar ini? A. Pengertian matriks. 1. Definisi matriks. Matriks adalah kumpulan angka atau bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan dibatasi dengan tanda kurung biasa atau tanda kurung segi. Berikut ini adalah bentuk matriks. Misal matriks A dengan anggota A11, A12, A13 sampai A1N. Ini menyatakan baris ke-1. Di mana baris itu biasanya disimbolkan dengan M. A21, A22, A23 sampai A2N ini menyatakan baris kedua. A31, A32, A33 sampai A3N ini menyatakan baris ketiga. AM1, AM2, AM3, AMN ini menyatakan baris ke M. Kita sebutkan anggota matriks berdasarkan kolom. A11, A21, A31, AM1 ini menyatakan kolom ke-1. A12, A22, A32, AM2 menyatakan kolom kedua. A13, A23, A33, AM3 menyatakan kolom ketiga. A1N, A2N, A3N, AMN menyatakan kolom ke N, di mana kolom biasanya disimbolkan dengan N. Perhatikan contoh matriks berikut. Yang pertama matriks P. Perhatikan tanda panah merah ke samping, dia menyatakan baris. Tanda panah merah ke bawah, dia menyatakan kolom. Sama untuk yang matriks A juga demikian. Yang ke arah kanan atau ke samping dia menyatakan baris, yang ke bawah dia menyatakan kolom. Demikian juga untuk yang contoh matriks B. Ke kanan dia baris pertama, kedua, ketiga. Yang ke bawah dia menyatakan kolom 1, 2, dan 3. Notasi elemen dan ordo matriks. Matriks dinotasikan dengan huruf besar atau kapital seperti A, B, C, dan sebagainya.
Sedangkan elemen atau anggota matriks ditulis dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Garis horizontal disebut dengan baris atau M, sedangkan garis vertikal disebut dengan kolom atau N, sehingga baris dan kolom matriks disebut dengan ordo. Contoh, misalkan matriks A 2 kali 3, berarti ordonya 2 kali 3 dengan anggota A11, A12, A13, A21, A22, A23. Notasi di atas berarti bahwa A merupakan suatu matriks berordo 2 kali 3, mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Nah, sekarang kita ambil dia masing-masing anggotanya dari matriks A. Untuk A11, anggota A11, dia menyatakan baris pertama, kolom pertama. A12 menyatakan baris pertama, kolom kedua. A13 menyatakan baris pertama, kolom ketiga. A21 menyatakan baris kedua dan kolom pertama. A22 menyatakan baris kedua dan kolom kedua. A23 yang terakhir, anggota yang terakhir matriksnya, baris kedua dan kolom ketiga. Contoh, B 3 kali 2 sama dengan matriks anggotanya 4, negatif 1, 0, 2, 1, 4. Maka B11 sama dengan 4, B12 sama dengan negatif 1, B21 sama dengan 0, B22 sama dengan 2, B31 sama dengan 1, B32 sama dengan 4. Perhatikan contoh soal kedua. Suatu toko makanan membuat 2 jenis kue, yaitu kue jenis A dan kue jenis B. Untuk membuat kue jenis A diperlukan 43 kg tepung, 12 kg gula, dan 68 butir telur. Sedangkan untuk membuat kue jenis B diperlukan 61 kg tepung, 17 kg gula, dan 84 butir telur. Pertanyaannya adalah A. Nyatakan informasi-informasi di atas ke dalam bentuk matriks. B. Tentukan ordo matriks pada soal A. C. Tentukan elemen A11 dan A23. Penyelesaian. Perhatikan yang di sampingnya. Penyelesaian. Bagian A. Untuk mempermudah kita membuat matriksnya, maka pernyataan di atas kita buat ke dalam bentuk matematikanya. Untuk kue A kita singkat A. Dibutuhkan katanya sama dengan 43 kg tepung, kita singkat DP, ditambah 12 kg gula, kita singkat G, ditambah 68 butir telur, kita singkat TL. Untuk bagian B kata dibutuhkan sama dengan 61 kg DP, ditambah 17 kg G, ditambah 84 butir telur. Maka dengan sangat mudah kita dapat menyusun matriksnya atau membuat matriksnya. 43, 12, 68, 61, 17, 84. Maka didapat sebuah matriks dengan anggota-anggotanya yang saya sebutkan tadi. Bagian B katanya tentukan ordo matriks pada soal A. Maka ordo matriks pada soal A adalah ordo 2 kali 3 karena dia terdapat 2 baris, hitung ke samping. Yang bagian baris pertama 43, 12, 68. Baris kedua 61, 17, 84. Kolom pertama ada 3 kolom. Kolom pertama 43, 61. Kolom kedua 12, 17. Kolom ketiga 68, 84.
Bagian C, tentukan elemen A11 dan A23. Elemen A11 dia kita lihat, berarti baris pertama, kolom pertama, berarti 43. Dan yang A23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua berarti yang terakhir, anggota matriks yang terakhir, 84. Sekarang kita masuk pada pembahasan jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Misalnya, di bawah ini perhatikan ada 3 contoh. Bagian A, matriks A 1 kali 2 dengan anggota 25. Perhatikan dia hanya satu baris. Bagian B, matriks B 1 kali 3 dengan anggota 1, negatif 8, 25. Perhatikan juga yang bagian B ini hanya satu baris. Bagian C, C 1 kali 4 dengan anggota negatif 2, 0, 14, 8. Perhatikan bagian C dia hanya terdapat satu baris. Berarti ini dinamakan matriks baris. Jenis matriks yang kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Misalnya di bawahnya juga terdapat 3 matriks. Contohnya matriks P 2 kali 1 dengan anggota 2, negatif 17. Matriks Q 3 kali 1 dengan anggota 9, negatif 7, 8. Dan matriks yang terakhir, matriks R 4 kali 1 dengan anggota 3, negatif 9, 0, 15. Perhatikan dari ketiga contoh matriks ini dia hanya terdapat satu kolom. Berarti ini dinamakan matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi, yaitu matriks dengan banyak baris sama dengan banyak kolom, atau banyak barisnya dan banyak kolomnya itu sama. Di bawah ini ada 2 contoh matriksnya. Matriks A22 dengan anggota 2, negatif 1, 07, dan matriks T 3 kali 3 dengan anggota 2, negatif 1, 8, 9, negatif 6, 15, 23, 4, 0. Kita masuk pada jenis matriks yang keempat, matriks 0. Disimbolkan dengan huruf besar O. Merupakan matriks yang semua elemennya 0. Contoh di bawah ini ada 2 matriksnya. Matriks O 1 kali 2 berarti terdapat satu baris 2 kolom dengan anggota 0, 0. Nah, perhatikan, semua anggotanya hanya 0 dari matriks O 1 kali 2. Matriks yang kedua, O 2 kali 2 berarti terdapat 2 baris 2 kolom dengan anggota 0, 0, 0, 0. Nah, perhatikan, dia semua anggota dari O 2 kali 2 itu 0. Yang kelima, matriks identitas atau satuan, biasa disimbolkan dengan huruf I besar, yaitu matriks persegi yang elemen atau anggota diagonal utamanya 1 dan anggota lainnya itu 0. Misal, I 2 kali 2 dengan anggota 1, 0, 0, 1. Perhatikan untuk anggotanya. Untuk elemen pertama diagonal pertama dia anggotanya 1. Dan yang lainnya itu 0. Perhatikan, anggota lainnya itu 0. Contoh yang kedua, I 3 kali 3 berarti 3 baris 3 kolom dengan anggota 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Perhatikan, diagonal pertama dia yang angka 1 semua, itu diagonal utama. Di atas diagonal utama itu 0, 0, 0. Di bawahnya juga semua anggotanya 0. Maka ini dinamakan dengan matriks identitas. Matriks yang keenam, matriks segitiga atas,
yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya atau anggotanya di bawah diagonal utama adalah 0. Misalnya B 2 kali 2 berarti terdapat 2 baris 2 kolom dengan anggota 2 negatif 1 0 7. Perhatikan di bawah diagonal utama dia katanya 0. Iya benar 0. Contoh yang kedua untuk bagian jenis matriks segitiga C 3 kali 3 berarti terdapat 3 baris 3 kolom dengan anggota negatif 2 2 6 0 negatif 3 4 0 0 negatif 1. Nah perhatikan di bawah diagonal utama dia 0 katanya nilai anggotanya semua. Iya benar. Maka ini dinamakan dengan matriks segitiga atas. Jenis matriks yang ketujuh, matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya di atas diagonal utama adalah 0. Contoh atau misal di bawah ini terdapat 2 contoh matriksnya. Matriks M 2 kali 2 dengan anggota 8 0 2 negatif 1. Perhatikan di atas diagonal utama katanya anggotanya 0, benar ini 0. Dan untuk matriks N 3 kali 3 berarti terdapat 3 baris 3 kolom dengan anggota 1 0 0 2 9 0 5 8 negatif 1. Perhatikan diagonal pertama, dia di atas itu anggotanya semua 0 di atas diagonal utama. Matriks yang terakhir, matriks skalar adalah matriks diagonal yang setiap elemen atau anggotanya adalah sama. Contoh, ada 2 contoh ini, negatif 2 dengan anggota matriks negatif 2 0 0 negatif 2. Contoh yang kedua dengan anggota 7 0 0 0 7 0 0 0 7. Perhatikan untuk kedua contoh ini diagonal pertamanya itu atau diagonal utamanya itu dia anggotanya sama ya. Untuk contoh yang pertama negatif 2 negatif 2. Untuk contoh yang kedua diagonal utamanya dia 7 7 7. Nah, demikianlah untuk pembahasan jenis-jenis matriks. Nah, yang terakhir di sini ada terdapat tugas, ada 2 nomor ini nomor yang pertama. Ini soal yang nomor 2. Nah, silakan kalian kerjakan. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan pembahasan topik-topik materi matematika untuk pertemuan pertama. Next, saya akan buat lagi video untuk pertemuan kedua. Sampai jumpa di video-video berikutnya.